Hai guys, ketemu lagi di Edutalkatif. Saya sudah janji dari hari-hari sebelumnya kalau video kali ini edisi spesial, karena video ini spesial untuk kalian yang baru masuk kampus atau baru maba gitu. Jadi berdasarkan pengalaman, karena saya dulu juga pernah kuliah, jadi saya mau share ke kalian apa-apa saja sih hal-hal yang bisa atau yang sebaiknya kalian lakukan pada saat masuk di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Karena yang selama saya yang pernah saya jalani adalah pernah berkuliah di perguruan tinggi negeri itu. Apalagi kalau kalian anak Unhas, wajib nonton. Oke, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi tips yang akan saya bagi kali ini betul-betul tips yang pernah saya lakukan, dan menurut saya mungkin tidak sempat melakukan beberapa hal, dan saya menyesal tidak pernah melakukan itu pada saat saya jadi maba atau pada saat saya berkuliah gitu. Hal yang paling penting, yang paling saya ingat itu adalah kalian harus punya time management atau manajemen waktu. Jadi kalau saat kuliah jangan harap, apalagi kalau kalian kuliah di PTN, perguruan tinggi negeri, jangan harap kalian bisa kuliahnya santai-santai, karena kuliah di PTN itu betul-betul lebih keras daripada sekolah. Kalau kalian SMA di sekolah yang lumayan favorit, lumayan sekolah negeri dan akreditasinya A, terus apalagi favorit, ya biasanya tuh kan sekolahnya keras. Nah kalau di kuliah di PTN ini lebih keras lagi, karena yang pertama dosennya tuh nggak seperti dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi swasta. Yang mungkin perguruan tinggi swasta, kalau kalian dengar biasanya tuh ada yang bilang kalau asal bawa kue, asal bawa pelicin, asal bawa inilah, kalian pasti lolos dari ancaman dosen. Tapi kalau untuk negeri, perguruan tinggi negeri, tidak ada istilah-istilah seperti itu dan tidak akan pernah berlaku di PTN, kecuali kalau memang oknumnya yang betul-betul kayak gitu. Tapi selama saya kuliah di perguruan tinggi negeri, yang harus saya lakukan, saya harus belajar betul-betul, dan dosen killer itu sudah dianggap biasa di perguruan tinggi negeri. Kalau kalian berpikir mau menghindari dosen-dosen killer, misalnya kalau pilih mata kuliah, pilih dosen yang baik, yang menurut kalian bagus, tapi kurang nggak killer gitu, ya bisa-bisa aja. Tapi jangan sampai kalian kalau dapat dosen-dosen yang killer atau dosen-dosen yang memang tegas, disiplin, ya jangan takut guys, karena saya sudah merasakan apa manfaat dari belajar dengan dosen-dosen yang biasa dengan dosen-dosen yang menurut kita killer. Nah, yang pertama yang saya dapat itu, yang paling jelas adalah ilmu dari dosen-dosen killer ini lebih banyak terserap otomatis, karena itu ada disiplin yang diterapkan, ada ketegasan. Jadi tidak harus mengerjakan mata kuliah, harus mengerjakan tugas ini, harus menyelesaikan tugas ini di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nggak boleh lelet, karena kapan lelet bisa minus sekian nilainya, mau benar semua pun pasti nilainya segitu, misalnya kayak gitu. Nah, setelah saya bandingkan dengan teman saya yang ambil mata kuliah yang sama tapi dosennya yang beda, mungkin dosen saya itu dosennya yang nggak terlalu killer, saya merasa kalau ilmu yang dia serap itu tidak sebanyak dengan ilmu yang saya serap. Menurut saya mereka itu terlalu santai dalam kuliah, karena menurut mereka ya kalaupun dia telat kerja tugasnya, dia nggak belajar serius, ya nggak akan dimarahin, karena mereka kan merasa aman dengan punya dosen-dosen yang kurang killer tadi gitu. Beda dengan orang yang
punya dosen yang menurut kita killer, karena dosen-dosen yang kayak gitu yang bisa membangun atau bisa lebih membantu kita untuk menyerap lebih banyak informasi atau lebih banyak pelajaran atau mata kuliah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ikut organisasi atau UKM. Yang kedua ini paling penting karena kuliah itu bukan cuman belajar aja di kelas, duduk diam pulang dongok, enggak. Jadi kuliah itu kalian harus serap sebanyak mungkin pelajaran, serap sebanyak mungkin pengalaman. Jadi kalau kalian kuliah, kalian harus sebanyak-banyaknya ikut organisasi, berkegiatan, dan ikut atau kalau nggak ikut organisasi ya boleh ikut UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena leadership itu sangat menentukan untuk karir kalian di masa depan kalau kalian sudah lulus dari kampus. Karena dalam bekerja, apalagi kalau kalian mau bekerja di perusahaan-perusahaan besar, itu membutuhkan pengalaman paling tidak kalau kalian tidak punya pengalaman kerja, ya pengalaman organisasi yang dicari. Karena pengalaman organisasi atau leadership, teamwork itu sangat berpengaruh di setiap lapangan kerja yang kalian mau di masa setelah kalian lulus gitu. Jadi kalau waktu saya kuliah itu saya sempat ikut himpunan yang saya menyesal sampai sekarang itu belum sempat sama sekali untuk ikut satupun UKM, karena waktu itu sebenarnya mau daftar di beberapa UKM tapi nggak jadi terus karena betul-betul saya harus membalanskan organisasi dan kuliah dan UKM gitu. Jadi menurut saya kalau saya tidak bisa ikut UKM, tidak bisa join UKM, ya saya harus bisa ikut organisasi. Makanya saya ikut di organisasi himpunan gitu. Nah itu betul-betul kalau kalian ikut organisasi atau kalian ikut UKM itu pasti pembawaannya, pasti pengalamannya itu akan beda dengan orang-orang yang sekedar kuliah, datang kuliah, duduk, pulang gitu, kayak kupu-kupu, kuliah pulang. Itu pasti akan beda banget. Terus yang ketiga adalah kalian harus bergaul atau akrab dengan orang-orang yang berpengaruh di kampus, terutama dosen dan pegawai-pegawai yang ada di jurusan dan dekanat di fakultas kalian gitu. Kenapa itu penting? Karena yang pertama dosen, ya pastilah kalau kalian akrab sama dosen pasti enak, kalau kalau kalian belajar sama dosen tersebut pasti enak serap ilmunya. Terus kenapa kalian harus harus akrab sama pegawai di jurusan atau dekanat? Karena yang paling penting juga kalau kalian saat kalian kuliah adalah kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan informasi beasiswa. Jadi kalau beasiswa itu biasanya diumumkan di jurusan, kalau bukan di jurusan ada di dekanat di fakultas kalian. Nah, untuk memperoleh informasi itu sang pegawai jurusan atau dekanat kalian tidak akan mengumumkan ke setiap mahasiswa, nggak mungkin. Tapi mahasiswa yang harus cari tahu sendiri ke pegawai-pegawai jurusan dan pegawai-pegawai dekanat itu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengakrabkan diri supaya kalau ada informasi kalian bisa tanya-tanya, dia juga bisa notice ke kalian, bisa ingatkan ke kalian kalau ini ada informasi ini ada beasiswa ini yang terbuka. Nah, berkasnya apa aja? Itu kan masalah beasiswa itu sebenarnya banyak beasiswa, tapi yang susah itu biasanya dia kuotanya sedikit dan yang diterima biasanya yang tercepat atau yang kalau bukan yang paling baik, yang terbaik ya yang tercepat. Nah, untuk sampai di orang yang paling cepat itu kan kalian harus punya informasi yang cepat. Jadi kalian harus akrab sama pegawai jurusan dan pegawai dekanat itu. Oke? Nah, itu aja kali ya yang paling penting kalau kalian kuliah. Ya, itu aja. Kalau selebihnya kalau kalian ikut organisasi kan pasti udah bisa akrab tuh sama yang lain. Ya, itu aja sih guys pesannya. Oke? Kalau kalian punya pertanyaan atau punya tips lain tentang untuk maba-maba, bisa share di komen di bawah. Kalau kalian suka video ini,
please hit the thumbs up karena satu likes itu sangat berarti buat saya. Dan don't forget to subscribe this channel supaya kalian gak miss video-video yang akan upload selanjutnya. Terus boleh share juga ide konten di bawah, sesuatu yang menurut kalian menarik ya boleh share di bawah supaya nanti saya bikin videonya. Oke, thank you. See you on the next video. Bye bye.